Salam sejahtera buat kita semua. Hai halo para peserta didik, di sini bersama Ibu Vero. Ibu akan menjelaskan materi kelas 10 Sejarah Indonesia, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan membahas teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini ada 4. Yang pertama, teori Yunan. Yang kedua, teori Nusantara. Yang ketiga, teori out of Africa. Yang keempat, teori out of Taiwan. Yang kedua, kita akan membahas migrasi ras atau bangsa yang ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Melanosoid atau Melanesia, bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu. Pertama, kita akan membahas teori Yunan yang dikemukakan oleh Robert Baron von Heingeldern, adalah seorang arkeolog Austria, dan Muhammad Ali, yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok bagian selatan. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang Kamboja. Yang kedua, kita membahas teori Nusantara. Teori Nusantara dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Gori Skeraf, dan J. Crawford, yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Dan terdapat juga perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Yang ketiga, teori out of Africa dikemukakan oleh seorang ahli genetika asal Amerika Serikat, yaitu Max Ickman. Manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Berdasarkan penelitian DNA yang dilakukan Ickman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Manusia Afrika bermigrasi sekira 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat yang melewati 2 jalur. Jalur yang pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Keempat, teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwon, Robert Bruce, Harry Truman Simanjuntak. Manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapat kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa, Taiwan. Selanjutnya, kita akan membahas bangsa yang masuk ke Indonesia, yaitu bangsa Melanosoid atau sering disebut Melanesia. Ras Melanosoid bisa kita lihat di gambar, tersebar di bagian Papua, dan rupa wajahnya bisa kita lihat di gambar. Bangsa Melanesia ini berasal dari Teluk Tongking, Tiongkok Selatan. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hwabin. Bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid tersebut rumpun Vedoid Australoid yang memiliki ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum.
Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sake di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Yang kedua, bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekira tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Seperti yang kita lihat di gambar, ras keturunan Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Jadi bangsa Proto-Melayu termasuk ke suku keturunan suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Yang ketiga, bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Ciri fisik dari bangsa Deutero-Melayu ini adalah kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Proses migrasi bangsa Deutero-Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Deutero-Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan sampai di sini pembahasan kita tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mudah-mudahan siswa dapat memahami materinya. Akhir kata Ibu ucapkan, salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.